Mari kita berdoa. Sungguh tak terhingga kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Kasih-Mu itulah yang mempersatukan kami, membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami datang beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di tengah ibadah kami telah mengaku dosa dan pelanggaran kami. Oleh karenanya, Tuhan telah berbelas kasih, mengampuni segala pelanggaran dan dosa-dosa kami. Saatnya kami mendengarkan berita sukacita yang akan meneguhkan iman percaya kami di dalam menjalani hari-hari kami, di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berilah roh hikmat kepada para haladom untuk menyampaikan firman di tengah ibadah ini. Buka hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti firman yang ditaburkan di tengah-tengah ibadah, menguatkan iman percaya kami, memberikan kekuatan serta penghiburan, bahkan sukacita bagi setiap kami yang mendengar firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, nats yang menjadi khotbah pada ibadah sore hari ini sebagaimana tertulis pada kitab Yehezkiel pasal 34 ayat 11 hingga ayat 16. Yehezkiel pasal 34 ayat 11 hingga ayat 16. Karena secara umum kita semua membawa Alkitab, maka kita akan membacanya secara responsoria. Saya akan memulai dari ayat 11. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya Aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawan-kawan. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung yang tinggi. Disitulah tempat, di sana di tempat pengembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin sebagian dari yang hadir pada ibadah sore hari ini ada yang pencinta hewan, mungkin ada yang punya peliharaan. Kalaupun ilustrasi yang akan saya sampaikan tidaklah persis seperti hewan peliharaan dari Bapak Ibu atau saudara-saudari, adik-adik remaja dan naposo bulung, tetapi marilah maknai dalam hati bahwa
hewan ilustrasi itu adalah hewan peliharaan kita. Mari kita bayangkan seorang anak remaja memiliki seekor anjing. Anjing peliharaannya ini dia rawat dengan baik. Tentu saja segala kebutuhannya dia penuhi. Namun entah kenapa suatu hari dogi peliharaan ini terlepas keluar dari rumah dan hingga beberapa hari tidak kembali. Si anak remaja pemilik dogi ini berupaya mencari dogi kesayangannya. Dia mencoba mencari ke ujung jalan. Dia mencoba mencari bantuan lewat CCTV para tetangganya. Entah kemana ini dogi kesayangan pergi. Hingga suatu hari, suatu sore yang dimana hujan rintik-rintik, dia berjalan melewati sebuah rongsokan mobil. Dia mendengar suara dogi. Kemudian si anak remaja itu berjongkok menoleh ke kolong mobil itu, dan dia melihat anjing peliharaannya ada di sana gemetar, basah kuyup, dan mengalami luka-luka. Kelihatan dogi ini kesepian. Mungkin dia stres karena sudah beberapa hari mungkin tidak mendapatkan makanan sebagaimana biasanya diberikan kepada dia. Melihat dogi peliharaannya terluka dan kondisinya tidak begitu baik, si anak remaja tidak marah. Dia memanggil dogi kesayangannya, tapi sayangnya si dogi pasang raut muka statue. Tahu ya statue ya? Setelan cuek. Jadi pura-pura jual mahal ini dogi ini. Udah terluka, udah kelaparan, dipanggil tuannya, pura-pura jual mahal. Tetapi si anak remaja tidak marah. Dengan begitu kasih sayangnya, dia masuk ke kolong mobil rongsokan itu. Dia raih itu dogi, dia bawa pulang, dia bersihkan lukanya, dia mandikan, dia kasih makan, dia lengkapi dengan selimut, dan dia rawat dogi ini. Dan dalam beberapa hari kondisinya mulai terlihat membaik karena proses recovery. Saudara-saudara yang kekasih, di tengah dunia yang serba cepat ini ternyata banyak juga orang yang mengalami kesepian, lonely. Ya, mungkin bisa saja di sekitar kita ada banyak orang. Ada saudara kita, mungkin ada orang tua kita, mungkin ada kakak adik kita. Tapi ternyata kita mengalami kesepian, merasa sendiri, lelah, atau bahkan merasa hilang arah. Kabar baiknya adalah bahwa Tuhan melihat dan peduli atas kondisi yang kita hadapi. Begitulah gambaran Tuhan sebagai gembala. Ia tidak duduk diam, ia tidak duduk di singgasananya. Terserahlah mau bagaimana itu gembalaan.
Mau kabur dari kawanankah? Mau pergi ngambekkah seperti Dogi tadi yang melarikan diri dari rumah tuannya? Tetapi Tuhan tidak menyerah. Dia ingin kita kembali. Dia ingin kita datang kembali kepadanya. Namun sama seperti Dogi tadi yang statue tadi, seringkali juga kita statue. Seolah-olah kita nggak butuh Tuhan. Di tengah pergumulan hidup yang kita alami, ada mungkin berbagai macam hal pergumulan yang kita hadapi. Masalah keluarga kah? Masalah anak-anak kah? Masalah kuliah kah? Masalah sekolah kah? Yang sudah kuliah dan sudah selesai, sudah bekerja, menunggu tulang rusuk kah? Ada banyak pergumulan. Di tengah pergumulan kita, itu mungkin bisa saja mendesak kita, mendesah kita, membuat kita mengalami kesusahan. Permasalahannya adalah ketika kita mengalami kesusahan, apakah kita mendekat kepada Tuhan atau seperti Dogi tadi melarikan diri, mencoba mencari di tempat lain. Si Dogi tadi sebetulnya dia keluar dari rumah karena mau pengen tahu suasana baru di luar seperti apa sih. Di tengah pergumulan kita, apakah kita mencoba mencari di luaran sana seperti apa? Nats kita hari ini berbicara gembala baik. Topik kita minggu ini, Allah menggembalakan umatnya. Tadi Kor Rena Mazmur 23 itu kan, Tuhan adalah gembalaku. Mazmur 23. Sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak takut. Lembah kekelaman itu, itulah pergumulan hidup kita sekarang. Masing-masing punya pergumulan hidup. Dan itulah lembah kekelaman itu. Sekalipun aku mengalami pergumulan hidup, aku tidak takut karena Tuhan menggembalakan saya. Bahwa Tuhan menuntun saya. Gada dan tongkatmu itu yang akan menyertaiku. Dalam Nats Yehezkiel pasal 34 ayat 11 hingga 16 yang menjadi dasar khotbah kita pada hari ini, Tuhan menyatakan bahwa Ia sendiri akan menjadi gembala kita. Bukan hanya untuk para orang tua, tetapi juga untuk anak-anak remaja yang sedang bergumul mencari jati diri. Juga kepada Naposobulung, para pemuda-pemudi yang tengah berupaya menunjukkan eksistensinya. Ya, bergumul macam-macam ya. Tadi saya katakan yang sudah bekerja, yang sudah usianya patut untuk berumah tangga, mungkin bergumul. Siapa nih tulang rusukku? Siapa nih pasangan hidupku? Ya, ini secara khusus bagi mereka yang sudah saat ini berusia di 26. Ya. Yang di bawah 26, terutama yang masih SMA, jangan mikirin tulang rusuk. Belum, masih jauh. Ya. Tetapi yakinlah bahwa Tuhan sebagai gembala yang baik,
Dia menyediakan apa yang kita butuhkan. Kalau tadi di Kur Rena membawa ke padang rumput hijau, ke air yang tenang. Artinya apa? Segala sesuatu sebetulnya Tuhan sediakan. Permasalahannya terkadang kita tidak menyadari bahwa yang Tuhan sediakan itulah yang terbaik bagi kita. Oleh karenanya saya mau menghimbau kepada para pemuda, terutama yang sudah masuk umur 27 nih, ya, bolehlah mulai membuka hati. Bolehlah mulai mendekati para pemudi. Yang pemudi buka hati. Unang sangan non gabe parsoban botari. Di orang Batak ada ungkapan parsoban botari. Tahu parsoban botari? Jadi dahulu kala kan mau cari kayu bakar. Kayu bakar itu ke bukit-bukit, ke hutan lah, kan gitu kan. Nah biasanya itu pergi siang masih terang. Ketika siang pergi cari kayu bakar itu masih bisa milih-milih. Milih yang lurus-lurus, yang bagus. Karena masih siang, masih ada waktu untuk milih-milih. Tapi kalau sudah botari, udah pukul 4, masih mau ke arah pukul 5, udah nggak ada kesempatan untuk milih. Ya udah dah, yang ada aja lah. Mau bengkok-bengkok, mau pendek, mau kecil juga diambil aja udah. Nah sama juga dengan tadi calon tulang rusuk itu. Jangan karena milih-milih yang besar lurus. Ini belum, ini belum, ini yang belum. Lama-lama usia makin naik, sudah mendekati 30. Begitu lewat 30, persobat botari mak, ya udahlah siapa aja jadilah. Yang mana aja. Kan itu, kalau 24 siapa sih? Kan gitu. Begitu 27 siapa ya? Masih. Begitu sudah 29 siapa dong? Lewat dari 30 siapa aja deh. Kan gitu. Oleh karenanya sebetulnya Tuhan mencukupkan. Mungkin Tuhan sudah utus tuh ada pemuda datang mendekati. Tapi karena tadi siapa sih? Siapa lu? Masih begitu kan? Dikirim lagi, ada. Tuhan bilang, kamu datang dong ke persekutuan Naposebulung malam minggu. Di sana ada pemuda-pemudi ngumpul. Datang dong ke sana. Terus kita menutup diri, nggak datang. Nah media ketemunya di mana? Kan gitu. Karena semua masing-masing sudah asik dengan dunianya, dengan gadgetnya. Bisa-bisa nggak ada media pertemuan. Nah itulah tadi ya, jangan sampai persoban botari. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari nats khotbah ini. Yang pertama adalah Tuhan yang aktif mencari kita. Itu bisa kita baca di ayat 11 hingga ayat 12. Allah itu tidak pasif. Ia tidak menunggu kita datang, tetapi Ia mencari kita. Saat kita merasa jauh dari Tuhan karena dosa, karena tekanan, karena trauma, atau kekecewaan, Dia tidak menyerah atas kita. Seperti gembala mencari dombanya yang hilang, begitu juga Tuhan mengejar kita dengan kasih. Menjadi perenungan bagi kita adalah, apakah saudara dan saya saat ini merasa tersesat? Tersesatnya bisa jadi tadi ya, mencoba mencari jawaban di tempat lain. Bisa saja di tempat lain ini menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, menjauhkan diri dari kegiatan-kegiatan gereja, mungkin asik dengan hiburan di luar sana. Ketika itu terjadi, Tuhan
sedang mencari kita. Tuhan mengejar kita dengan kasih-Nya. Hari ini Tuhan sama seperti anak remaja tadi. Dia mencari ke ujung gang, dia mencari sampai ke kolong mobil rongsok tadi, dan dia meraih peliharaannya. Gembala itu sedang mencari kita, domba-dombanya. Mari buka hati kita untuk menjawab panggilan itu. Yang kedua, Tuhan membawa pulang dan memulihkan. Itu bisa kita lihat di ayat 13 dan ayat 14. Tuhan tidak hanya menemukan kita, tetapi juga mengangkat dan membawa kita kembali ke tempat yang aman. Ia membimbingku ke air yang tenang, ya. Ia ingin kita bertumbuh di padang rumput yang baik, tempat komunitas yang sehat, pertumbuhan rohani dan damai sejahtera. Menjadi pertanyaan sekarang kondisi sekarang. Sudahkah kita berada di komunitas yang mendekatkan kita pada Tuhan? Tuhan ingin membawa kita ke rumput yang hijau, bukan ke tempat yang mengeringkan iman kita. Pelajaran yang ketiga adalah bahwa Tuhan memberi istirahat dan ketenangan. Itu kita bisa baca di ayat 15. Tuhan tahu pergumulan kita. Tuhan tahu betapa lelahnya kita dengan segala macam kesulitan yang kita hadapi. Tuhan tahu betapa lelah baik fisik maupun mental, baik emosional maupun spiritual. Ia ingin memberi kita istirahat sejati, bukan pelarian. Saat dunia menawarkan hiburan sementara, Tuhan menawarkan damai sejahtera. Menjadi perenungan bagi kita bersama. Apakah kita mencari ketenangan di tempat yang salah? Kalaupun mungkin sempat salah langkah, datanglah kepada Tuhan, Sang Gembala sejati. Pelajaran yang keempat, Tuhan menyembuhkan luka dan menguatkan yang lemah. Itu ada di ayat 16. Tuhan peduli dengan hati kita yang terluka, masa lalu kita yang kelam, kelemahan kita hari ini. Kan tadi kita sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kesalahan kita selama seminggu ini. Mungkin nih adik-adik remaja dalam seminggu ini ngegas kepada orang tua, besaran suaranya dari suara orang tua. Mamanya bilang 1, jawabnya dia 15. Bapaknya belum selesai bicara, dia udah potong duluan. Mungkin pintu kamar ada yang tidak sengaja barangkali tutupnya kekencangan, sehingga orang tua salah mengartikannya. Kamu banting pintu ya? Kamu sudah melawan ya sama orang tua? Mungkin. Tetapi apapun itu, kita tadi di dalam doa pengakuan dosa sudah datang kepada Tuhan, mohon pengampunan dosa. Dan Tuhan telah menjawab itu melalui, marilah kita dengarkan janji Allah akan pengampunan dosa-dosa kita.
Kita mungkin merasa tidak layak kembali kepada Tuhan karena kesalahan kita. Tetapi Tuhan sedang mencari kita hari ini. Bawa semua lukamu, bawa semua hal yang membebani pikiranmu. Ia bukan hanya mendengar doamu, tetapi Dia akan memulihkan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapakah gembala baik itu? Yohanes 10 ayat 11. Pak Guru Malua, coba tolong bacakan. Yohanes 10 ayat 11. Tadi di kitab Wahyu, di bagian terakhir epistel kita, dikatakan tadi bahwa Yohanes 10 ayat 11. Tadi di ayat 17, Wahyu 7 ayat 17. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Anak domba. Kita tahu anak domba itu Yesus Kristus. Sekarang siapa gembala itu? Yohanes 10 ayat 11. Ada yang sudah ketemu? Ya, silakan dibacakan. Itu adalah ucapan Tuhan Yesus. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Apa yang mau dikatakan di sana? Bahwa Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala yang rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sebegitu besar kasih Allah akan dunia ini. So, kalau demikian, Tuhan bukan hanya gembala untuk zaman dahulu, untuk zaman perjanjian lama. Nats kita kan Yehezkiel di perjanjian lama. Dia bukan hanya gembala di zaman perjanjian lama, tetapi dia adalah gembala untuk kita hari ini. Menjadi perenungan bagi kita. Maukah kita membiarkan Yesus menggembalakan hidup kita? Menyerahkan arah hidup kita kepada Yesus. Mungkin kita lelah oleh sakit penyakit yang kita alami. Lelah oleh berbagai hal yang kita hadapi. Yang punya usaha tidak bisa dipungkiri, dunia usaha sedang lesu. Geliat ekonomi berpengaruh. Yang bekerja karena order-order tidak masuk, bisa jadi terjadi pengurangan tenaga kerja. Mungkin kita mengikuti pemberitaan. Media televisi melakukan PHK besar-besaran terhadap karyawannya. Perusahaan-perusahaan juga mungkin akan melakukan itu. Itu juga pergumulan. Jangan-jangan saya akan terdampak, saya akan kehilangan pekerjaan saya. Bagi yang bekerja, yang usaha tadi, usahanya bisa jadi omset turun. Kenapa? Karena banyak yang PHK, lah yang belanja akan berkurang. Atau mungkin PHK nggak dialami, tapi penghasilan berkurang. Selama ini dapat tunjangan ini, sekarang enggak. Akhirnya belanjanya dikurangi.
Udahlah, yang perlu-perlu aja dulu lah, yang nggak perlu ditahan dulu, nggak usah belanja ini. Akhirnya transaksi berkurang. Kalau itu terjadi kepada kita, yakin dan percayalah bahwa Sang Gembala yang baik itu akan menuntun kita ke padang rumput yang hijau. Dia akan membawa kita ke air yang sejuk. Dia akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Sama seperti tadi, seorang anak remaja tadi, meskipun doginya mencoba suasana baru di luaran sana, dan dia mengalami kesusahan, bahkan terluka, bahkan tidak terawat, dia membawa pulang, dia rawat, dia penuhi kebutuhannya sehingga kembali fit seperti semula. Begitu juga kita. Pergumulan hidup kita saat ini, yakinlah bahwa Tuhan akan memberikan kelegaan, bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita. Hanya saja memang kita perlu berhikmat. Di tengah kondisi yang demikian ini, tolong prioritaskan yang menjadi prioritas. Selama masih bisa ditunda, ditunda dulu. Hal-hal yang utama itu dulu yang dipenuhi. Anak-anak kami pra remaja, remaja ya, kalau kalian sekarang fokusnya adalah belajar, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Yakinlah bahwa orang tua akan berupaya untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Yang nggak perlu, yang bisa ditunda, ditunda dulu. Prioritas belajar, belajarlah. Apalagi kalian dilahirkan di keluarga orang Batak yang punya prinsip anak kokido hamorao dia. Yakinlah, kalau itu untuk kebutuhan pendidikan, saya sangat yakin orang tua orang Batak pasti berjuang, berjibaku. Jangan sampai anaknya putus sekolah. Terakhir, Nats Yehezkiel 34 ayat 11 hingga ayat 16 ini mengingatkan kepada saya, mengingatkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan. Gembala yang baik di zaman perjanjian lama itu adalah gembala yang sama, yang akan menggembalakan kita hari ini, bahkan sampai Maranatha. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk sapaan Tuhan melalui firman sebagaimana tertulis pada kitab Yehezkiel pasal 34 ayat 11 hingga ayat yang ke-16. Allah menggembalakan umatnya di tengah berbagai macam pergumulan hidup yang kami hadapi. Kami yakin dan percaya bahwa gembala baik itu akan membaringkan kami ke padang rumput yang hijau, akan membawa kami ke air tenang yang segar. Dia akan membalut luka kami dan dia akan merawat kami. Kini kami datang kepadamu ya Tuhan dengan luka yang kami alami, berbagai pergumulan hidup kami masing-masing. Dalam doa-doa pribadi tentu telah kami naikkan, kami sampaikan permohonan kami kepadamu. Oleh karenanya berkenanlah ya Tuhan, dengarlah seruan kami, kabulkanlah permohonan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga bersatu hati berdoa kepadamu, menaikkan syafaat
bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit, daftar nama-nama warga jemaat yang mengalami sakit penyakit baik yang dirawat di rumah sakit maupun masa pemulihan telah dibagikan kepada setiap warga jemaat. Biarlah jemaat Tuhan juga turut mendoakan kiranya Tuhan berkenan melawat saudara-saudari kami yang mengalami sakit penyakit, memberikan hikmat kepada para dokter, tim rumah sakit, maupun keluarga yang merawat, yang mendampingi, yang senantiasa dengan setia memberikan asuhan, kiranya melalui makanan dan minuman serta obat-obat yang mereka konsumsi, mereka beroleh kesembuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk warga jemaat yang berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan, baik yang tertulis namanya di warta jemaat maupun yang oleh karena satu dan lain hal mungkin namanya tidak tertera dalam daftar yang berulang tahun dalam minggu ini. Biarlah sukacita yang daripadamu mereka rasakan seiring dengan pertambahan usia mereka, begitu juga dengan usia pernikahan mereka. Sebagaimana tahun transformasi memperbaharui janji, mereka juga memperbaharui janji ikatan pernikahan mereka. Cinta kasih boleh semakin diteguhkan di antara suami istri. Jika di antara keluarga-keluarga warga jemaat Tuhan saat ini merindukan keturunan di tengah-tengah keluarga mereka, ya Tuhan, berbelas kasihlah. Berkatilah buah kandungan dari para ibu yang merindukan anak di tengah keluarga mereka. Berkatilah buah pinggang para suami yang merindukan anak di tengah keluarga mereka. Kami juga berdoa buat anak-anak yang Tuhan titipkan kepada masing-masing keluarga. Biarlah mereka boleh bertumbuh sesuai dengan tahapan pertumbuhan mereka. Ajar juga kami para orang tua menjadi orang tua yang memahami setiap tahapan pertumbuhan anak-anak kami. Sebentar lagi anak-anak kami akan mengikuti ujian akhir, baik itu di tingkat SLTP, sekolah dasar, begitu juga ujian kenaikan kelas. Biarlah anak-anak kami mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi ujian yang akan diajukan kepada mereka. Berikan kesehatan, berikan tubuh yang fit, konsentrasi, sehingga mereka dalam tubuh yang segar bugar, penuh konsentrasi menghadapi ujian tersebut. Bapa dalam surga, doa-doa pribadi yang telah dinaikkan, kalaupun kami kurang pandai mengutarakan isi hati kami, menyampaikan permohonan kami akan percaya bahwa Roh Kudus menyempurnakan doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Sang Gembala yang baik. Amin. Kita mengumpulkan persembahan yang kedua melalui kotak persembahan. Begitu juga persembahan khusus. Kita bernyanyi dari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 440 di Badai Topan Dunia.